Kalau aku PPN jarang nemu soalnya. PPN ya. Karena waktu dikasih contoh soal juga sama bapaknya nggak dikasih PPN ya dia di sana ya. Karena PPN ini emang nggak termasuk kalau di jurnal akuntansi. Cuma karena di soalnya dia masuk, jadi pas kita pembukuan tetap dimasuki PPN masukannya. Nah, kita buat jurnal buat tanggal 1 dulu. Sesuai sama keterangannya kita beli barang dagang. Berarti kalau pakai sistem periodik, yang didebit itu pembelian. Bedanya sama sistem perpetual, kalau kita beli barang dagang nanti dia debitnya persediaan barang dagang. Nah, kalau di akuntansi keuangan ini rata-rata kita makainya yang periodik soalnya lebih ini aja, lebih ringkas aja. Kalau di akun persediaan itu dia nanti banyak perhitungan lainnya kayak perhitungan harga pokok, terus untuk buat returnya juga lebih panjang jurnalnya. Jadi kalau buat beli barang dagang, udah jelas ya akunnya pembelian ditaruh di debit, sebesar nilai nominalnya yang kita beli berapa. Di sini kan udah jelas 150 juta. Kita masukin di debitnya 150 juta. Nah, terus di saat kita beli barang ini, kita kan belum bayar PPN. Ternyata kita harus ngitung dulu PPN-nya 10%. Meskipun sekarang tarifnya udah 11%, tapi karena di soal tetap pakai 10%, kita hitung aja PPN yang ada di sininya. Kalau kita beli barang dagang itu namanya PPN masukan. PPN masukan itu maksudnya PPN-nya ditanggung sama pembelinya atau kita yang nanggung PPN ini. Jadi tinggal dikaliin aja PPN-nya 10% dari 150 juta, dapat hasilnya 15 juta di sini. Jadi buat jurnal di debitnya pembelian sama PPN masukan. Didapatnya 150 juta sama 15 juta buat PPN-nya. Terus, kenapa dia kreditnya utang dagang, bukan kas? Ada yang tahu? Karena ada syarat pembayaran, Kak. Iya, nah ada syarat pembayaran. Kalau kita beli barang dagang, tapi nggak ada syarat pembayaran, berarti dia udah jelas pakai kas, karena kita ngeluarin uang. Tapi kalau udah ada kata-kata seperti ini, kayak 3/10, N30, berarti itu dia udah masuk di faktur. Kalau faktur itu berarti dia pembelian secara kredit. Berarti jelas ya utangnya bertambah di kredit 165. 165 ini didapat dari total pembelian ditambah sama PPN-nya gitu. Sampai sini jurnal tanggal 1 ada yang mau ditanyain nggak? Tentang PPN-nya atau tentang pembeliannya ada yang mau ditanyain nggak apa-apa? Ada yang mau nanya nggak, guys? Cukup ya? Atau kemarin pas kuis ada yang punya jawaban lain nggak? Selain jurnal yang kayak gini. Mungkin nggak masukin PPN ya ngerjainnya? Kalau aku sih enggak sih, Kak. Kalau gue enggak. Jadi jurnalnya cuma pembelian sama utang dagangnya 150 juta gitu ya, Bisma? Ya kayaknya PPN-nya malah masuk ke tanggal lain deh. Oh, di tanggal lain. Waktu pelunasan ya? Atau di mana? Iya, Kak, pelunasan itu. Oh iya. Sebenarnya sama aja sih, cuma karena kita ini di transaksi PPN-nya masuk di tanggal 1, jadi kita harus masukin pembukuannya di tanggal 1 juga gitu. Kalau di tanggal 1 nggak ada pertanyaan, langsung aja ke tanggal 9-nya. Ya, Kak, lihat izin nih, saya, Kak. PSA-nya membayar. Iya, boleh tanya. Di PPN itu kan, Kak, ada yang dinamakan harga tersebut belum termasuk PPN sama eh, PPN PPN telah termasuk dengan harga itu. Itu gimana maksudnya, Kak? Soalnya di buku perhitungannya beda, Kak, sama yang di Kakak buat. Oh iya ya, jadi kalau yang di buku itu dia harganya sudah termasuk PPN ya, sedangkan di soal kuis kemarin ini dia kata-katanya belum termasuk, gitu bukan maksudnya?
Iya, Kak. Ya, gitu ya. Jadi, kalau kita lihat lagi di sini kan, misalnya ada kata-kata dia belum termasuk PPN. Berarti barang yang kita beli ini, dia belum ada pajaknya. Sedangkan kalau kita beli barang itu, harus dihitung pajaknya berapa. Yang nantinya ntar dia punya jurnal sendiri. Tapi kalau kasusnya kayak yang ditanyain barusan itu, misalnya 150 juta ini udah termasuk PPN. Berarti di dalam sini udah ada PPN-nya kan? Harga perolehan ditambah PPN sama dengan nilainya 150 juta. Nah, ini gimana cara nyarinya? Jadi ini kita balik aja rumusnya. Kalau misalnya kita nyari PPN itu 10%, kalau udah ada DPP-nya segini, tapi sedangkan yang sudah didapat segini, jadi rumusnya itu 100% ditambah 10. Jadi dia 110 dibagi 100, baru nanti dikali sama nilai nominalnya 150 juta. Ada yang bisa dapat ini berapa hasilnya? Atau di soal yang kemarin itu yang menurut di buku, dia kan udah termasuk PPN. Nah, kalian itu mengerjakannya itu kayak gimana? Coba biar bisa dijelasin lagi. Karena kalau di kuis ini dia makainya harga yang belum termasuk PPN. Ada yang bisa jelasin nggak buat harga yang sudah termasuk PPN ini kayak gimana contoh kasusnya gitu? Tadi yang tanya siapa ya namanya? Saya, Kak, Januar. Oke. Kalau di buku itu kalian udah pernah ngerjain belum? Kayak gimana kasusnya kalau misalnya dia harganya udah termasuk PPN gitu. Soalnya kan, Kak, mirip sama soal nomor satu ini. Cuman di soal nomor satu ini harga tersebut belum termasuk PPN. Kalau di buku harga tersebut termasuk PPN. PPN-nya itu 4%. Ini sudah termasuk PPN gitu ya. Sama, Kak, harganya itu 150 juta juga. Oh ya, maaf ini kayaknya salah perhitungan deh. Jadi ini 100 per 110. Kalau misalnya dia 150 ini sudah termasuk PPN, berarti kita nyari PPN-nya kan berapa? Kita nyari harga jualnya berapa sama PPN-nya berapa. Cara nyari harga jualnya dari perhitungan yang di sini. Jadi 100% dibagi 100 ditambah 10, karena emang tarif PPN-nya 10% baru dikaliin sama harga yang sudah termasuk PPN ini. Ada yang dapat nggak hasilnya berapa? Hasilnya koma nggak? Ada yang nyoba ngitung belum? Ada, Kak. Iya, hasilnya berapa? 136.363.636,36. Nah, ini kan karena dia banyak 36-nya ya, kita buletin aja biar 136 juta aja. Nah, tinggal kita cari PPN-nya. PPN-nya ini pengurangan dari harga jual yang sudah termasuk PPN dikurang sama harga jual yang barusan kita cari. Ini nama lainnya itu DPP. Nah, tinggal dikurangin aja yang tadi. Berapa? 14 juta ya? Kayak gini bukan yang dimaksud.
Kalau dari contoh di buku itu, kalian udah pernah ngerjain belum yang sudah termasuk PPN ini? Apa baru lihat aja, belum pernah nyoba ngerjain? Gimana ini? Gak apa, kita nyantai aja sambil ngobrol-ngobrol bahas soal ini. Kayaknya belum pernah ngerjain deh, Kak. Belum Kak, belum. Belum pernah ya? Cuma pernah ngeliat soalnya aja ya, dia sudah termasuk PPN kayak gitu ya? Ya udah, Kalau pernah ini lihat buat kayaknya yang pernah. nanya tadi udah ini buat yang nanya tadi gimana? Udah paham belum sama konsepnya dia kalau belum termasuk PPN sama yang sudah termasuk PPN ini udah bisa dipahamin belum? Sudah, Kak. Udah ya. Oke, jadi kita lanjut ke tanggal 9 aja. Lanjut ke transaksi yang tadi. Dia akan beli barang dagang secara kredit. Terus di tanggal 9 ini dia bayar. Kita lihat lagi ketentuannya di sini, di syaratnya. Dia dapat diskon 3% kalau bayar kurang dari 10 hari dan jatuh tempo pembayarannya 30 hari. Nah, di tanggal 9 ini dia sudah masih termasuk periode diskon apa enggak menurut kalian? Masih. Masih Kak, masih. Masih ya, karena tanggal 1 sampai tanggal 10, karena dia 10 hari jatuh temponya. Jadi, di utang dagang ini yang udah kita cari di sini, itu yang jadi dasar penghitungan kita. Kalau misalnya kita beli barang dagang secara kredit, berarti kita kan punya hutang nih. Hutang bertambah di kredit. Nah, kalau kita bayar hutang, berarti hutangnya berkurang kan? Kita pindahin semua hutangnya di debit, baru kita hitungin kas yang keluar sama potongan pembelian yang keluar. Nah, cara gampangnya ini kita harus nyari potongan pembeliannya dulu. Kalau buat masalah syarat ini kayaknya udah paham semua ya atau masih ada yang perlu dijelasin? Gimana? Kalau Atau misalkan ditulisin aja? bayar perusahaannya bayar lewat jatuh tempo itu gimana ya Kak akunnya? Oh iya, kalau lewat jatuh tempo. Kalau misalnya di soal ini dia nggak ada keterangan denda atau sanksi berapa persen, kita sama aja jurnalnya nanti dia utang dagang pada kas. Bedanya dia nggak dapat potongan atau diskon pembelian karena kita kan udah lewat periode diskon sama periode jatuh tempo ini. Ini kan N/30 ini dia jatuh tempo pembayaran hutang, sedangkan kita bayarnya itu lewat dari sini. Jadi kita nggak bisa dapat lagi akun potongan pembelian ini. Jadi jurnalnya cuma utang dagang sama kas sebesar 165 juta. Tapi kalau misalnya dia di sini ada syaratnya, misalnya jika terlambat dapat denda 2%. Nah, kita buat di sini jurnal yang buat lewat jatuh temponya. Yang pertama sama aja kita utang dagangnya di debit 165 juta. Nah, di sini kita tambahin lagi komponen di debitnya. Denda administrasi misalnya. Nah, dihitung dari 2% dari jumlah utang kita ini berapa dendanya. Ada yang bisa coba bantu hitung buat dendanya ini dapatnya berapa kira-kira? Rp3.300.000, Kak. Oke, 3.300.000. Nah, baru kita di kreditnya ini pasnya itu sesuai sama pembayaran hutang sama
dendanya ini. Karena kita kan ngeluarin uang lebih untuk pembayaran denda yang dikarenakan kita udah bayar utang ini lewat dari jatuh tempo. Jadi tinggal ditambahin aja. Nah, jadi kayak gini kalau dia jurnal buat yang lewat jatuh tempo. Gimana? Paham belum Bisma soal yang jatuh tempo ini? Paham, Kak. Paham. Paham ya. Yang lain juga paham ya, udah ya, soal potongan, soal denda ini. Kak, aku mau tanya dong, Kak. Iya, boleh. Gimana? Kalau misalkan itu tadi kita itu jatuh temponya itu 5 hari ya. Misalkan kita itu belinya tanggal 1, terus habis itu jatuh temponya itu 5 hari sesudah itu. Tapi kita bayarnya itu pas di hari jatuh temponya itu masih dapat diskon nggak sih, Kak, kalau kayak gitu? Yang dimaksud jatuh tempo itu periode diskonnya atau jatuh tempo yang ini ya, yang N/30-nya? Yang Ya kan? yang apa dapat diskonnya itu. Oh, yang dapat diskon. Jadi misalnya syaratnya ini kita ubah nih jadi 3/5. Katanya kan dia syarat dapat diskon cuma 5 hari. Sedangkan kita bayar pas di hari kelima, gitu bukan? Hari Iya, terakhir Kak, kayak ini. gitu. Nah ya, karena dia batasnya sampai 5 hari, kita masih tetap dapat diskon, kecuali kita bayarnya udah di hari ke-6. Karena perhitungannya itu dimulai dari tanggal transaksi ditambah sama periode diskonnya ini. Jadi kalau misalnya kita beli tanggal 1, terus kita bayar tanggal 5, itu kita masih dapat diskon 3%-nya. Tapi kalau udah di tanggal 6, kita udah nggak dapat lagi. Jadi pelunasannya itu tinggal di debitnya hutang dagang, kreditnya langsung kas. Kita nggak bisa dapat diskonnya lagi. Gitu. Udah paham sampai sini kalau misalnya syaratnya di 5 hari? Paham, Kak. Makasih. Kamu mau nanya dong, Kak? Ini bisa lanjut ya? Oke, boleh. Gimana? Bisa nggak sih, Kak, itu itu kan ada ini kan diskon pembelian. Diskon pembeliannya diambil dari ininya doang, Kak. Harga membeli barangnya itu 150 juta karena pajaknya kan belum termasuk ini. Haruskah itu digabungin dulu, Kak, baru dicari diskonnya, Kak? Nah, kalau kayak gitu tuh biasanya punya kebijakan sendiri dia. Misalnya dia ngitung dari jumlah utang dagang bisa, dari pembelian juga bisa. Cuma itu tergantung kalian kemarin belajarnya itu kayak gimana buat ngitung pembelian. Kalau misalnya kita apa tadi yang dibilang temannya tadi ngitung diskon dari harga pembelian ini kan. Nanti dia hasilnya itu nggak bisa ngelunasin semua utang dagang ini. Karena dia di sini udah termasuk PPN, karena ditambahkan PPN-nya. Gitu. Kalau kalian belajarnya itu dihitung dari barang dagang yang dibeli ya, atau kayak gimana? Sebenarnya ini masih dasar ya, cuma karena ada kata PPN-nya, jadi agak ngecoh transaksi aja. Kalau misalnya dia transaksi yang punya PPN kayak gini, kita pakai harga akhir yang udah ditambah PPN, ditambah biaya lainnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak ada kata PPN, kayak biasa aja ngitung diskon dari harga perolehan yang udah kita beli tadi gitu. Ada yang mau kasih masukan lagi nggak soal diskon pembelian ini? Kayak itu shipping point-nya kok 3/5 ya, Kak? Bukannya 3/10? Ini harusnya ada, ini tadi ngasih contoh kalau misalnya dia syaratnya diganti 5 hari. Ini harusnya ada koma di sini, FOB shipping point. Makanya itu beban angkut pembeliannya ditanggung sama penjual. Jadi kita nggak perlu buat jurnal lagi di sini gitu. Kalau misalnya dia ditanggung sama pembeli, baru nanti bisa di jurnal lagi gitu. Ada yang mau tanya lagi nggak?
Atau mau langsung aja ke transaksi tanggal 10 ini ya. Jadi di tanggal 10 itu monitor PPN ke kantor pajak. Nah, ini rancu ya kata-katanya. Kita sebenarnya kalau beli barang itu bukan kita yang menyetorkan PPN, tapi penjualnya. Kalau misalnya ngelihat ketentuan dari pajaknya langsung, kita nggak bisa buat jurnal di tanggal 10 ini. Kalau kalian gimana kemarin ngerjainnya? Ada yang dibuat jurnal nggak buat transaksi tanggal 10? Dibuat Kak aku Kak. Gimana jurnalnya, Bisma? Nggak lupa sih Kak. Soalnya kerjakan kumpul lupakan. Oh, oke. Yang lain gimana? Ada yang dibuat nggak jurnalnya? Kalau ada, pengen tahu aja kayak gimana pencatatannya kalau kita store PPN. Utang pajak pada kas gak sih Kak? Utang pajak pada kas. Itu dia pelaporan nanti jatuhnya. Iya, benar. Masuknya nanti hutang PPN pada kas. Cuma sebenarnya ini nggak bisa dihitung hutang PPN-nya berapa. Karena kita kan ngelakuin transaksi cuma pembelian. Sedangkan kalau kita mau setor pajak ke kas negara, kita harus punya perhitungan pajak keluaran sama pajak masukan. Nah, pajak yang kita punya barusan ini namanya pajak masukan. Pajak masukan itu didapat dari transaksi pembelian. Kalau misalnya kita belum pernah jualan atau belum pernah melakukan transaksi penjualan ke orang lain, kita nih nggak punya pajak keluarannya ini berapa. Nah, di sini nih saya buat contoh aja sih, biar kita ngerti kalau misalnya jurnal buat nyetor ke kas negara itu kayak gimana buat pajak. Kayak yang diomongin temennya tadi udah benar, hutang pajak pada kas. Cuma perhitungannya itu nggak bisa dicari. Atau kalian ngisinya dari PPN yang dihitung di atas tadi ya, atau gimana? Coba yang jawab tadi hutang pajak pada kas itu yang disetor berapa nominalnya? 15.000 Kak. Kak, Iya, gimana? Kak mau ini apa benar apa motong bentar ya, maaf ya Kak. Itu tadi Iya, yang nggak di apa-apa. tanggal 9 Juli itu kan utang dagangnya kan 165 juta. Terus habis itu diskonnya itu dapat 3%. Nah, 3% dari 165 juta itu hasilnya itu 4.950 Kak. Oh iya, iya. Oke, oke. 4.950 ya. Iya Kak. Nah, ini kreditnya udah bener ya segini berarti. Iya, ini salah rumus aja mungkin perhitungannya. Kalau buat tanggal 9 ini udah aman kan ya? Udah nggak ada yang mau ditanya lagi? Mudah-mudahan aman sih Kak. Oke. Lanjut ke perhitungan pajak yang tadi. Kalau misalnya kita mau setor pajak ke kas negara itu syaratnya kayak yang udah disebutin tadi ya. Kita harus pernah ngelakuin transaksi penjualan sama pembelian. Nah, misalnya nih saya ini punya usaha. Saya usahanya jual sama beli pasokan barang. Nah, kalau kayak gini kan udah punya nih syarat pajak keluaran sama pajak masukannya berapa. Nanti tinggal kita hitung pajak keluaran sama pajak masukan ini lebih besar mana. Kan di sini keterangannya pajak keluaran itu 150 juta, pajak masukannya 140 juta. Jadi kalau yang keluar lebih besar daripada yang masuk, itu statusnya dia kurang bayar. Kalau misalnya yang keluar lebih kecil daripada yang masuk, statusnya lebih bayar. Nah, karena kurang bayar ini, dia harus dibuat jurnal kayak gini. Tapi kalau dia statusnya lebih bayar, kita nggak perlu dibuat jurnal karena kita kan lebih punya utang, punya pajak yang kita lebihkan ini. Nah, itu bisa kita kompensasikan ke masa pajak berikutnya. Jadi kalau di bulan depan kita punya hutang pajak, bisa ditutup sama kelebihan pajak di bulan yang ini gitu. Sebenarnya kalau perhitungan pajak ini nggak terlalu penting sih, cuma buat ini aja, buat tambahan ilmu aja soalnya karena di sini soalnya itu nggak bisa dibuat jurnal. Jadi saya kasih tahu aja biar kalian paham gitu. Soal nomor 1 ini ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kira-kira.
Apa udah bisa lanjut ke nomor 2? Lanjut aja deh Kak. Oke, lanjut ya. Nah, jadi nomor 2 ini soalnya diringkas saja. Jadi tanggal 5 Oktober PTZ meminjam uang 60 juta dengan menandatangani wesel sebesar 61.350.000 rupiah, jangka waktu 6 bulan tanpa bunga. Jadi kita harus buat jurnal di tanggal transaksi itu penyesuaian sama pelunasan ya. Nah, jurnal yang pertama di tanggal 5 pas PTZ ini meminjam uang. Jadi kita masukin nominal jurnalnya ini sesuai sama uang yang kita terima ini berapa. Kan kita minjam uang cuma 60 juta, meskipun yang harus kita lunasin sebesar 61.350 ini, kita tetap jurnal punya kita pribadi, kasnya itu yang masuk ke kita 60 juta sesuai pinjaman kita ke orang lain. Nah, lalu karena dia syaratnya ini menandatangani wesel, berarti kreditnya itu bukan hutang bank, berarti wesel bayar. Kayak gitu. Kayaknya jurnal ini masih aman. Apa ada yang mau ditanyain? Kenapa dia yang dimasukin 60 juta? Kenapa nggak yang 61 juta? Gimana yang lain? Nggak ada deh Kak. Berarti ini cukup ya. Terus kita buat jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember. Nah, kayak gini, kalau misalnya ada transaksi peminjaman uang, terus kita mau buat penyesuaian itu harus diingat, yang disesuaikan itu cuma bunga. Bukan nilai nominal yang kita pinjam 60 juta ini, tapi cuma bunga aja. Akunnya itu beban bunga pada utang bunga. Nah, 450 ini cara ngitungnya, pertama kita cari dulu ini, nilai nominal uang yang kita pinjam yang ada di wesel. Kan totalnya 61.350.000 dikurang sama kas yang kita pinjam dari bank tersebut sebesar 60 juta. Jadi bunga yang dimasukin dalam pinjaman kita itu kan ada 1.350.000 nih. Nah, kita lihat lagi, kita pinjam tanggal berapa. Di sini kan keterangan tanggal 5 Oktober. Berarti jatuhnya itu dia awal bulan ya. Kalau misalnya sebelum tanggal 15, kita sesuaiin ke tanggal 1. Kalau setelah tanggal 15, kita sesuaiin ke akhir bulan. Karena dia tanggal 5, kita anggapnya ini tanggal 1 Oktober. Jadi dari tanggal 1 Oktober sampai ke 31 Desember ini, makanya 2 bulan. Kita hitung aja, total bunga keseluruhannya dikali 2 bulan per 6. 6 ini diambil karena jangka waktu peminjamannya ini 6 bulan. Jadi dapat hasilnya 450.000. Nah, baru hasil yang akhir ini, hasil penyesuaian bunganya ini kita masukin ke jurnal penyesuaian di sini. 450.000. Gimana soal jurnal yang bunga ini? Ada yang mau ditanyain nggak? Kak, Oktober ke Desember itu bukannya 3 bulan ya Kak? 3 ya? Oh ya, mungkin Oktober, November, Desember. Desember. Berarti kalau misalnya ini 3, dia pelunasannya Maret bukan? Atau tetap April? Dia karena awal bulan ya? Berarti ini kita hitung 3 bulan aja. Kemarin kalian ngerjainnya berapa bulan buat hitung bunga ini? 3 Kak. 3 ya? Hasilnya berapa? $675 ya. Berarti di jurnalnya ini 675.000. Ada yang mau dikoreksi lagi nggak soal transaksi penyesuaian ini?
Yang mau kasih masukan boleh. Cukup ya, apa udah bisa lanjut ke jurnal pelunasan ini? Itu kenapa April ya kak? Yang jurnal sisa bunga wesel. Karena dia periodenya Oktober, ditambah 6 bulan, berapa? Kalau ada salah ini nanti saya ganti aja. Oktober, Maret ya? Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret nggak? Maret ya? Nggak? Ya Maret. Oke. Nah, berarti dia nominalnya juga berubah di sini karena dikurangnya 675. Sisa bunganya berapa kalau dikurang? 1350 dikurang 675. 675 juga Kak. Karena sama-sama setengah-setengah. Oke. Nah, ini buat jurnal penyesuaian, ini jurnal pembaliknya. Harusnya ini di 1 Januari. Karena kalau 5 Maret ini keterangannya dia udah masuk ke pelunasan nantinya. Kalian buat tanggalnya berapa kalau di bunga ini kemarin? Kok anjing goblok. Buat transaksi bunga ini udah aman ya? Atau ada yang mau ditanyain lagi? Maaf Kak, aku mau nanya. Iya, boleh. Kemarin itu kayak wesel itu kan kayak kalau kemarin aku nonton di YouTube itu kayak terbagi menjadi 2 itu kan Kak. Kayak wesel dengan bunga sama tanpa bunga. Nah kan yang di soal ini kan tadi kan wesel tanpa bunga. Nah kalau yang di video yang aku tonton itu untuk jurnal penyesuaiannya itu ini kayak beban bunga pada utang wesel. Jadi bukan utang bunga gitu sih Kak. Itu benar nggak ya Kak? Beban bunga pada utang wesel. Jadi Iya, dia nanti ngurangin utang wesel ya? Iya Oh iya Kak. bener, karena dia di soalnya dimintanya tanpa bunga ya. Kalau misalnya dia punya bunga, baru dia nambah utang bunga. Tapi berhubung di sini dia tanpa bunga di jurnalnya, jadi ini utang wesel. Iya bener kok. Jurnal pembaliknya dibuat juga nggak tadi yang nanya? Kalau di video yang aku tonton tuh nggak nyampe jurnal pembalik sih Kak. Jadi kurang tahu juga Oh untuk jadi nya. dari penyesuaian langsung ke pelunasan gitu aja ya? Iya Kak. Oke. Nah, ada yang mau kasih masukan lagi nggak soal penyesuaian ini? Udah ya, berarti langsung ke pelunasannya aja. Nah, buat pelunasannya ini, kita karena minjamnya 60 juta, tapi kita harus bayar tetap sama bunga yang terkandung dalam wesel itu. Kita bayarnya tetap kayak nominal weselnya 61.350.000. Terus wesel bayarnya yang berkurang sebesar 60 juta sama utang bunganya 1.350.000. Di sini ada yang mau kasih koreksi atau masukan nggak? Kira-kira apa yang salah? Kak, kalau misalnya di buku pas pelunasan itu dia langsung wesel bayar pada kas, nggak pakai utang bunga, Kak. Oke, berarti utang bunganya ini nggak ada karena dia emang dari awal nggak ada keterangan bunganya. Kasih ya yang udah ngasih tahu. Ini kan nanti filenya juga dikirim ke kalian, jadi semuanya bisa belajar gitu. Kalau misalnya salah satu dari kalian ada yang tahu, yang lain nggak tahu kan sama aja nanti. Ini udah bisa lanjut ke nomor 3 belum? Atau masih mau bahas Westel tadi? Lanjut aja deh kak. Lanjut ya. Nah, jadi di soal nomor 3 ini, Motorsport Magazine menjual 12.000 langganan tahunan pada tanggal 2 September dengan harga Rp21. Jadi kita harus buat
jurnal pada saat nilai transaksi ini terjadi sama jurnal penyesuaian. Nah, jadi konsep dari soal ini kalian udah paham semua belum? Menjual 12.000 langganan tahunan. Jadi yang dimaksud langganan tahunan ini customer yang udah sering ke tempat kita gitu, seperti langganan. Nah, di sini dia yang dimaksud kata-kata ini itu kita terima uang duluan tetapi kita belum memberikan barang atau jasa ke customer tersebut. Bisa dipahamin nggak soal konsep ini? Uang diterima tetapi barang atau jasa belum diserahkan. Kira-kira bisa dipahamin nggak kata-katanya yang di sini? Atau Bisa mau kok, bisa. bisa ya? Atau mau dibuat contohnya kayak gimana konsepnya kalau uang diterima, barang atau jasa belum diserahkan. Jadi misalnya Bisma nih mau laundry baju 5 kilo. Bisma itu udah bayar duluan ke tempat laundrynya 20.000 gitu. Tapi baju Bisma itu nggak langsung dicuci di hari itu. Tapi 3 hari kemudian baru bisa diterima jasanya, kayak gitu. Jadi pas hari Bisma bayar laundryan, di jurnalnya itu, di pemilik laundrynya itu dia nerima kas, kreditnya pendapatan diterima di muka. Kenapa bukan pendapatan jasa? Karena dia belum dilakuin jasanya. Jadi pendapatan diterima di muka ini maksudnya itu si penjual itu punya hutang ke customer, yaitu jasa laundryan yang tadi. Karena dia udah terima uang tapi belum ngelakuin jasa, jadi dia maksudnya itu ke akun pendapatan diterima di muka gitu. Jadi diterimanya di awal kasnya itu. Terus di tanggal 31 Desember ini dia kan penyesuaian ini. Nah, jadi akun hutangnya ini nanti berkurang. Akun hutang berkurang dari di kredit nanti dia pindah ke debit. Lalu utang yang udah berkurang ini baru bisa kita akuin jadi pendapatan. Nah, cara ngitungnya ini dari tanggal 2 September ke 31 Desember itu 4 bulan. 4 bulan per 12 dikali nominal yang udah disepakatin di awal tadi, 21 dikali 12.000. Dapat hasilnya 84.000. Gimana? Bisa dipahamin nggak soal nomor 3 ini? Kak mau nanya, Iya, boleh. kan di situ kan soalnya kan eh, Motorsport Magazine menjual 12.000 langganan, kata langganan di situ. Terus kalau di buku itu dia itu kan masuk jenis bisnisnya penerbitan majalah. Nah itu kalau misalkan nama akunnya pendapatan langganan diterima di muka sama pendapatan langganan itu bener nggak kak? Atau Bener pendapatan di kok, muka? sama aja bener. Jadi kalau misalnya soal nama sebenarnya sesuai sama ketentuan yang punya bisnis ini. Jadi misalnya pemilik bisnis ini si A gitu. Jadi A ini nih bebas mau nentuin nama akunnya itu apa, itu tergantung kebijakan usaha yang dia punya. Jadi mau pakai pendapatan langganan diterima di muka, terus pendapatan langganan gitu boleh aja sebenarnya. Yang penting dia konsepnya itu ada diterima di muka sama pendapatan yang udah direalisasikan gitu. Udah jadi hak milik kita sendiri. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Masih bingung ini aja deh kak. 31 Desember. 31 Desember. Ya, Ini dia penyesuaian ya. Jadi kan di sini nih kita maksudnya di soalnya ini dia nggak ditulis ya, dilunasinnya kan gitu. Jadi kalau misalnya ada soal kayak gini kita tuh buat asumsi dia dilunasinnya 1 tahun kemudian. Lunasan 1 tahun. Nah, makanya dia perhitungannya itu 4 bulan karena periodenya dari September ke Desember 4 per 12 karena perhitungannya untuk 1 tahun gitu. Jadi jasa yang kita dapat dari bulan September ke Desember ini udah berapa sih yang kita terima
yang udah kita lakuin ke customer ini udah berapa, terus yang udah bisa kita realisasikan ke pendapatan jasa ini berapa gitu. Kan kita ngelakuin transaksi ini nggak langsung diakuin jadi pendapatan jasa, tapi dia jatuhnya utang. Berarti selama berjalannya waktu, utang itu kan bakal terus berkurang. Jadi dia harus disesuaikan di 31 Desember. Nantinya kalau di jurnal pembalik itu dia kelihatan sisa hutangnya berapa, terus yang udah diakuin jadi pendapatan itu berapa gitu. Udah kayak gini untuk konsep apa detailnya itu nggak perlu terlalu dipahamin banget ya. Yang penting cara ngitungnya sama buat jurnalnya aja sih yang penting paham, karena akunnya pasti cuma ini. Kalaupun dia beda kayak yang disebutin temennya tadi, pendapatan langganan diterima di muka atau pendapatan langganan aja gitu. Gimana? Ada yang mau ditanya lagi nggak? Udah kok Kak. Udah ya. Lanjut ke nomor 4. Nih, pada tanggal 1 Januari menerbitkan obligasi 600.000, tingkat bunganya 7%, jatuh temponya 10 tahun. Terus diterbitkan sebesar 559.224, membayar suku bunganya 1 tahun itu 2 kali, setiap 1 Januari dan 1 Juli. Suku bunga efektifnya 8%. Jadi kita harus buat jurnal saat penerbitan pada tanggal 1 Januari, terus pembayaran bunga pada tanggal 1 Juli, serta jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember. Coba mau tanya sih kalian ini di bagian tabel amortisasi ini ada yang udah paham konsepnya kayak gimana? Atau paham semua emang? Yang udah paham siapa? Nggak ada yang jawab ya? Kalau yang belum paham gimana? Kayaknya pada belum paham ya Kak. Aku belum paham sih, Kak. Belum paham ya? Kemarin berarti tabel ininya diisi nggak kalian? Kalau aku kosong. Tabel ini. Kosong Tapi sih, Kak. buat jurnal ya, tetap ya. Nggak bikin tabel tapi buat jurnal. Padahal kita jurnalnya ini diambil dari nominal di tabel ini. Nah, jadi kalau misalnya kalian diminta buat tabel amortisasi kayak gini, kalian nggak usah mikirin ininya angka dari mana, kenapa bisa segini gitu. Cuma cukup perhatiin aja di soalnya, ambil poin pentingnya, kayak misalnya nilai obligasi yang tercatat, berarti kan yang kita keluarkan ini berapa? Yang 559 ini kan. Nah, ini langsung dijadiin nilai bukunya. Jadi ingat-ingat aja kalau misalnya kita menerbitkan obligasi, ada tingkat bunga, ambil yang nilai penerbitan awalnya. Biasanya dia lebih kecil, karena kita kalau mau menjual pastikan harus ada bunga tambahan untuk labanya itu. Makanya kita masukin nilai yang 599 ini. Nah, terus untuk perhitungan pembayaran bunga, pembayaran kas, sama amortisasi diskonto ini, kita pakai rumus aja. Nggak usah pikirin kenapa dia yang dimasukin nilai tercatat, kenapa yang dimasukin 600.000. Yang penting kita paham poin-poin dari soal ini, mana aja yang harus dimasukin. Nah, buat debit pembayaran bunga ini, kita ambil suku bunga efektif. Suku bunga efektif yang ada di sini 8% dikali 6/12. Kenapa 6/12? Karena kita bayar bunga setiap 6 bulan sekali. Jadi setahun ini ada 2 kali pembayaran bunga, atau kalau boleh juga 8% dikali nilai tercatat dibagi 2. Sama aja nanti hasilnya kayak gini. Terus kalau mau cari kas yang dibayar, kita lihat bunga yang terkandung sama obligasi yang pertama, yang 7% ini. Jadi rumusnya itu tingkat bunga yang ada di obligasi dikali 6/12, karena dia pembayaran bunga sama aja, 2 kali 1 tahun, pembayaran pertamanya 1 Januari, pembayaran keduanya 1 Juli,
dikali 600.000. Karena dia kan 7% ini bunga yang include sama obligasi yang diterbitkan di awal ini kan 600.000. Jadi perhitungannya bukan nilai tercatat lagi. Kalau nilai tercatat, dia setiap tahun nanti berubah. Tapi kalau nilai dari obligasi awalnya ini, dia tetap 600.000 kayak yang udah dikeluarin di awal ini. Gitu. Terus buat amortisasi diskonto ini perhitungannya tinggal bunga yang dibayar dikurangin sama kas yang dibayar. Jadi tinggal pengurangan aja. Terus buat ngitung obligasi tercatat dari amortisasi ini tinggal yang bulan Januari dikurang sama amortisasinya di bulan Juli berapa. Nanti dikurangin di sini. Nah, buat Kak, contohnya izin ya. bertanya, Kak. Iya, boleh. Gimana? Kalau dia ini yang diskonto ya, Kak? Iya. Ya kan, kalau yang saya lihat di buku, kalau diskonto dia, Kak, di obligasi tercatat amortisasi itu, Kak, semakin akhir, Kak, semakin bertambah, Kak. Kenapa dia jadi semakin berkurang, Kak? Bukannya yang berkurang itu premi ya, Kak? Karena target pembayarannya kan, target obligasinya kan 600.000, Kak. Mungkin ini namanya premi ya, karena saya pakai soalnya itu bukan yang dari kuis. Ininya mungkin yang diganti, bukan nominal ke bawahnya, tapi kata diskontonya diganti premi. Nah, kayak gini. Semakin ke bawah semakin kecil, bener kan kayak gini? Nah, untuk perhitungannya, atau mau coba dikosongin dulu aja ya? Mau dihitung ulang atau gimana? Atau kira-kira sampai sini udah paham nih cara buat ngitung ininya, nominalnya. Karena di sini udah dimasukin rumus, jadi kalian juga bisa langsung ngerjain sih pasti. Atau mau kita coba ngerjain dari awal aja soalnya? Coba kerjain dari awal. Oh, iya Kak perhitungannya. Soalnya saya ngitung hasilnya beda Kak. Oh, beda ya. Ini karena pakai rumus Excel. Mungkin ada perbedaan. Ini juga hasil bawahnya itu nggak balance sama di atasnya. Jadi mungkin ada perbedaan perhitungan ya. Jadi yang di sini dihapus dulu aja. Nah, kita kerjain dari awal. Ada yang dapat ini berapa? Ada perbedaan nggak sama di rumus Excel ini? Kalau saya dapatnya 22.369 Kak. Ini gimana? Sama nggak perhitungannya? Kak izin nanya, Iya, boleh. kan di soalnya kan tingkat bunganya 7%. Terus suku bunga efektifnya 8%. Si tingkat bunganya lebih kecil daripada suku bunga efektif, bukannya itu diskonto ya, Kak? Diskontonya itu nanti keterangannya di amortisasi ini kan, dia tetapnya. Iya, jadi Iya nggak? bener yang kayak, tapi kalau yang di buku mirip kata Januar, Kak. Jadi semakin ke bawahnya itu dia semakin besar nilainya. Bukan mengecil. Oh, iya ya. Tapi emang iya sih, karena konsep premi itu dia kan semakin ke bawah, semakin kecil ya, jadi dia harus premi. Kalau soal ini, kayaknya saya kurang paham deh tentang premi sama diskonto. Cuma perhitungannya aja yang bisa ngerjainnya. Mungkin kalau misalnya kata-kata di tabel ini nggak terlalu berpengaruh di nilai itu. Kalian udah tahu belum sistem penilaian dari Pak Trijoko itu kayak gimana? Belum Kak. Ada triknya sebenarnya. Jadi bapaknya itu buat perbandingan. Misalnya nih ya, saya buat contoh ada A, terus B, sama D. Nah, misalnya satu kelas ini ada 4 orang doang nih. Nah, si A ini dia dari 10 soal ngerjain 9,
si B ini ngerjain 5, yang C ngerjain 10, yang D ngerjain 6. Nah, ini jangan bener semua, ini 8 aja. Ini di buku 4. Nah, kira-kira kalau misalnya nilai C ini 8, menurut kalian bakal dapat nilai apa? A atau B? Logikanya dapat nilai 6. Kalau kita lihat ketentuan penilaian ini, dia masuknya B atau C? Udahan. C, Kak. Pasti C ya. Terus kalau 5 juga, dia C atau D? D. D. Kalau 4, kita anggap aja nggak lulus. Gini ya. Nah, tapi ternyata ini itu nggak nutup kemungkinan yang C ini dia bakal jadi B. Karena dia perbandingannya sama nilainya C ini tadi. Misalnya satu kelas 4 nih. Yang paling tinggi nilainya 8, dia bakal dianggap itu 100 sama bapaknya. Jadi dia bakal A, nggak bakal berubah. Terus yang nilainya 6 ini, yang tertinggi kedua, dia nganggapnya bakal nilai 80. Bisa aja didapat B+. Terus yang dia ada si B ini, yang nilainya dapat 5, dia nguranginnya cuma sedikit, mungkin jadi 75. Ntar bakal dapat B, terus nilai yang paling kecil yang kita kira bakal dapat E, dia mungkin cuma dikurangin jadi 70. Bisa dapat C+, bisa dapat B nantinya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian ujian AKM ini sama bapaknya, harus bisa kerja sama teman sendiri. Jadi kalau misalnya si C ini diam-diam dia ngerjain sampai 8, usahain kita juga kerjain sampai 8. Nah, bapaknya ini nggak bakal ngelihat apa yang kalian kerjain ini bener apa enggak. Yang penting banyak yang kalian kerjain itu ada berapa, kayak gitu. Jadi kalau dari saya sih kayak nggak perlu khawatir sama nilai AKM. Yang penting kalian tahu apa yang kalian tulis, kayak misalnya kalian buat tabel, buat jurnal. Nah, sekiranya penilaiannya itu udah penuh, kalian pasti dibenerin kok nilainya, kayak gitu. Karena saya sama Bapak Tri Joko ini 3 semester, dari semester 2 sampai 4. Nah, penilaiannya selalu kayak gitu. Bisa ngerti kan ya buat konsep penilaian dari bapaknya ini kayak gimana? Jadi kalian nggak perlu terlalu dibawa pusing soal cari ininya kayak gimana, yang penting ada yang kalian tulis di kertas itu, kayak gitu. Jadi kalian tahu kalau soalnya kayak begini, kalian harus buat tabel, harus buat jurnal, jangan sampai ada yang kosong, kayak gitu. Nah, ya udah kita lanjut lagi ya ke ini perhitungan yang tadi. Semoga udah dikasih tahu sistem penilaiannya, jadi nggak terlalu nggak terlalu dibawa pikiran lagi soal nilai AKM ini. Ada yang bisa bantu ngitung nggak ini kas yang dibayar nantinya berapa? Atau tadi yang pembayaran bunga ini bukan segini hasilnya? Tadi yang udah ngitung, coba bisa disebutin lagi. Dapatnya berapa? Kalau aku ngitung itu dapatnya yang kayak Kak Maya ini sih tulis sih. Dapat segini juga berarti? Iya, Kak. Nah, yang lain gimana ini? Ada yang coba ngitung lagi nggak? Aku coba ngitung sama Kak segitu. Yang 23969 ya? Oke. Karena yang terbanyak pakai segini, berarti kita pakai nominal yang ini ya. Terus buat yang kas yang dibayar ini, ada yang udah dapat belum berapa? Rp21.000, Kak. Oke. Nah, karena dia rumusnya udah pasti, yang dikaliin 600.000, berarti dia nanti ke bawah sama aja. Sampai di tahun ke-10 dia nominalnya tetap 21.000. Nah, ini udah keisi semuanya, tinggal kita cari amortisasinya.
dicarinya dari nilai bunga dikurangin kas yang dibayar. Ini gampang ya pengurangan. Terus sebelahnya juga sama, obligasi tercatat atasnya dikurangin sama kas yang sama amortisasi yang udah dibayar, dapat segini. Udah coba dihitung lagi belum kira-kira? Ini bener gak perhitungannya? Kak, itu bukannya di jumlah ya, Kak? Ditunda gimana ini maksudnya? Itu kan Kak ada ini obligasi tercatat amortisasinya itu 559.224 Kak. Bukan 599.234 Kak dari soal Kakak. Oh iya, ini salah ketik aja ini. Mungkin ini bener yang pertama tadi ya. 22369, iya bener. Makasih ya yang udah ini bantu koreksi. Ini hasil jumlah tercatatnya benar kan tetap ya? Obligasinya dikurangin. Jadi ditambah Kak. Gimana? Ditambah Kak, jumlah obligasi tercatatnya ditambah sama amortisasi preminya. Kalau untuk yang amortisasi diskonto kalau untuk yang diskonto. Oh, Jadi nanti berarti dia ini bukan. nilainya nambah naik gitu nilainya. Oh, oke. Jadi dia bukan pengurangan ya. Segini hasilnya bener gak? Yang udah kalian hitung. Iya Kak. Oke. Nah, ini karena berhubung pakai rumus, jadi bisa langsung ketahuan. Kak, itu nilai tercatat tuh apa ya, Kak? Dia nggak berubah ya. Dimana nilai tercatat? Iya, yang di bagian debit pembayaran bunga tuh. Oh, nilai tercatat itu maksudnya yang di sini. Nominal pas penerbitan ini. Karena dia kan bunganya dikali yang di sini, terus nanti yang bunga yang di sini dikali nilai tercatat yang terakhir kayak gitu. Jadi ini kan jurnal pembayaran bunga yang mulai bulan Juli nih, terus kita balik lagi ke Januari selanjutnya. Coba kita hitung lagi kayak tadi caranya. Kita pakai yang ini 560603. Karena dia waktu perhitungan pertama ini pakainya 559 kan. Hasilnya dapatnya 22369. Nah, yang kedua ini kita pakai nilai tercatat yang terbaru yang 560603. Dapatnya 22424. Sama nggak hasilnya sama yang udah ngitung? Iya sama Kak. Sama ya. Terus buat amortisasinya sama aja, bunga dikurang kas. Nah, ini nilai tercatatnya udah benar belum yang coba ngitung? Iya Kak. Oke. Mungkin dari sini bisa dilanjutin ke bawah apa enggak ini? Kok nggak bisa ya? Ada yang tahu nggak? Tadi kayaknya bisa deh ngerjain lanjut ke bawah ini. Mungkin Kak karena Kakak buat ini tadi Kak 559.234-nya itu kakak ketik bukan Kakak ambil dari itu Kak. Sebenarnya sama aja sih nanti. Kan dia ini udah masuk perhitungan ke sini. Nah, ini udah pakai rumus semua gitu. Yang di debit Berarti harus pembayaran tetap. bunganya Kak. Oh, yang di sini tadi ya? Kakak ketik Oh iya manual benar. tadi. Oke, makasih ya. Berarti ini langsung di ini aja.
Ini juga sama, tadi diketik manual. 560. Nah, yang di sini nggak berubah lagi nih. Nah, ini kalau udah keisi semuanya kira-kira kayak gini ya perhitungannya. Ada yang mau ditanyain lagi nggak soal tabel ini? Atau ada yang mau koreksi? Boleh. Kak mau tanya, berarti yang di jumlah tercatat obligasi itu berarti rumusnya itu obligasi tercatat ditambah amortisasi ya, Kak? Iya, benar. Ini tinggal diganti aja. Jadi kalian nyesuaiin sama ininya aja ya, ketentuan premi atau diskontonya. Berarti Tapi kalau konsepnya, ya gimana? berarti kalau premi itu tadi ditambah, kalau diskonto itu dikurang gitu nggak sih, Kak? Atau gimana? Iya, benar. Benar kok, tadi soalnya saya ngerjain contoh soal itu dia diskonto. Jadi makanya dikurang di tabel ini. Yang penting udah tahu kan ya cara cari debit pembayaran bunga, cari kasnya, sama cari nilai tercatatnya nih udah tahu kan kayak gimana? Apa ada yang mau ditanyain lagi? Kak mau nanya, Iya, boleh. itu kan di hasil akhirnya dia 597.126. Sedangkan obligasi di soal itu 600.000. Dia ada selisih cuman 3.000 gitu karena mungkin kan komanya ya, Kak. Nah, itu Iya, gimana benar. ya, Kak? Apa Sebenarnya kita nggak tetap apa-apa tulis sih. 600 di tabel? Enggak, kita pakai nilai ini aja. Mungkin ini Oke. karena perhitungan rumus kali ya, jadi Mm. ngaruh gitu sama koma-komanya. Karena kalau di Excel ini dia nggak masukin nilai koma, dia bakal dibuletin. Mungkin rata-rata dibuletinnya itu ke bawah, jadi dia nilainya nggak penuh sampai 600.000 gitu. Gimana? Yang tabel ada lagi nggak yang mau ditanyain? Cukup ya? Apa langsung ke jurnal aja ini kita? Kayaknya Iya udah Kak, cukup. lanjut jurnal. Oke. Jurnal di penerbitannya KAS 559224. Ini berarti diganti premi ya kalau misalnya dia lebih tinggi. Premi itu tetap di debit atau di kredit? Di kredit Kak. Kredit, Kak. Kredit. Berarti dia kasnya nanti pakai yang 600 gitu ya jadinya. Iya, lebih dari nilai obligasi yang tercatat ya Kak. Oke. Kasih Nilai ya. obligasi yang diterbitkan. Ini benar ya 559. Nah, buat jurnalnya ini kalian udah bisa kemarin ngerjainnya kayak gini nggak? Kas pada premi dan hutang. Kemarin benar-benar Eh, dikosongin apa gimana? diisi Kak, tapi itu diskonto Kak. Diskonto. Jadi ini masuknya diskonto ya, Iya, bukan premi. karena nilai yang nilai yang dicatat lebih kecil daripada nilai diterbitkan. Suku bunga pasarnya lebih besar daripada suku bunga obligasinya. Berarti kalau gitu pakai jurnal yang pertama. Jadi kalian Bener ini yang pertama ngerjainnya tadi Kak. rata-rata, iya, rata-rata pakai jurnal kayak yang pertama tadi atau pakai yang kedua ini? Kalau aku yang pertama sih, Kak. Yang pertama ya. Jadi dia tetap diskonto nantinya.
Nah, jadi kayak gini buat jurnalnya kemarin tetap pada buat terus dapat nilai nominalnya, oh ini tinggal dikurang ya. Kayak gini juga perhitungannya benar. Atau ada yang lain hitungnya? Bisa lanjut ke ini nggak, jurnal pembayaran bunga? Atau masih ada yang mau ditanyain lagi? Karena nggak ada yang jawab. Lanjut aja Kak ke pembayaran. Oke. Nah, ini jurnal pembayaran bunga pertama tanggal 1 Juli 2001. Nah, kita makainya yang perhitungan kedua tadi yang 22369. Karena ini ada salah hitung dari awal tadi. Nah, debitnya beban bunga, kreditnya diskonto pada kas. Yang lain kayak gini juga nggak ngerjainnya? Atau ada yang beda yang mau kasih masukan? Jurnal yang lain kayak gimana? Apa cukup mau ditambah ke jurnal penyesuaian? Kalau nggak ada yang jawab, langsung kita lewat ya, langsung ke materi selanjutnya. Coba dijelasin. Gimana? Coba dijelasin. Oh, dijelasin. Izin bertanya Kak, Iya, gimana? kalau dia penerbitan Kak bukannya ini ya Kak, berapa yang di ini doang ya Kak, bukannya hanya 559224 aja ya Kak? 559224. Jadi bagian ininya nggak dimasukin ya? Diskonto atau hutangnya itu nggak Iya ada ya? Kak. Karena ngikutin Yang lain? buku juga Kak. Oh, dari buku kayak gitu. Oke, mungkin saya dulu diajarnya beda sama Bu Yeni. Ada perbedaan cara ngitung juga. Berarti ini kreditnya tetap 559 ya, nggak pakai diskonto ini? Enggak Kak, kayaknya bener kayak gitu deh kalau yang diajarin Pak Joko. Kalau yang di buku Dia memang kata Pak Joko agak keliru, tapi ngikutinnya yang di situ aja. Soalnya udah beberapa kali yang saya tangkep sih, karena udah beberapa kali latihan kan, yang disuruh ikutin sama Pak Joko yang kayak gini, pakai nah, diskontonya. Kalau yang di ya buku memang beda kalau yang di buku. karena kita juga kan diminta buat tabel. Nah, tabel ini fungsinya tuh biar kita tahu berapa yang kita bayar bunganya, angsuran per bulan tiap bayar bunga itu berapa. Tujuannya itu karena kita mau ngelunasin hutang obligasinya itu sebesar 600.000. Meskipun di akhirnya ini dia cuma 597, tapi aslinya ini dia kan 600. Tapi karena dapat segini ya nggak apa-apa. Nah, ini jadi tetap harus masuk diskonto obligasinya. Cuma ya beda dosen mungkin beda cara ngajarnya juga. Kalaupun lihat buku mungkin dia masih pakai cara yang lama kali ya. Jadi dia nggak dimasuk diskonto obligasinya. Tapi ya sama aja sih. Kalian ngerjain tanpa diskonto ataupun enggak sama aja. Tapi lebih biar kita tahu pembayarannya berapa gitu. Nah, bagian diskonto ini nih harusnya nanti sama kayak yang di sini. Selisih 3.000 juga sama kayak yang di jumlah akhirnya. Karena mungkin perhitungan dari Excel-nya tadi ya. Tapi kalau kita ngitung manual, dapat diskonnya 40.000 ini gitu. Terus buat jurnal pembayaran ini tadi minta dijelasin ya. Kan ini dapatnya dari mana? Dari tabel yang udah kita kerjain tadi. 22369 ini. Kan kita bayar bunga pertama kali itu di tahun pertama bayarnya di bulan Juli. Kita udah dapat nih perhitungan bunganya berapa? 22369. Langsung aja kita masukin. 22369 terus yang di bagian tabel ini ada ini tadi katanya diskonto ya, bukan premi jadinya. Jadi selisihnya dimasukin sama kas yang dibayar itu dimasukin. Kasnya kalau kita bayar udah pasti dikredit 21.000, tinggal dicari selisihnya diambil dari bunga dikurangin sama kas yang udah dibayar gitu. Gimana? Sampai jurnal kedua ada lagi nggak yang mau ditanyain? Cukup ya? Bisa Cukup, Kak. lanjut?
ke jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini dia tanggalnya 31 Desember 2001. Nah, berarti kan dia belum bayar nih bunga yang kedua. Bunga yang kedua itu kan dia bayarnya nanti ini yang saya tandain kuning ini dia bayar bunga kedua kali. Yang pertama di tanggal 1 Juli 2001, bunga kedua ini 1 Januari 2002. Jadi karena berhubung kita belum bayar, jadi dia nggak bisa dikeluarin kasnya. Kita cuma bisa nyesuaiin akun yang ada di tahun selanjutnya. Jadi 22424 ini kita masukin ke beban bunganya. Berapa tadi, ada yang ingat nggak? 22424. Nah, terus di kreditnya ada hutang bunga karena ini belum kita bayar. Harusnya nanti kas ya. Nanti di tanggal 1 Januari hutang bunganya ini balik ke debit, kreditnya kas, terus diskonto obligasinya juga balik ke debit. Jadi kasnya yang dibayar ini sebesar nilai bunganya ini nantinya. Gitu. Jadi kalau buat penyesuaian ini ambil bunga yang selanjutnya yang harus dibayar tanggal 1 Januari, kita masukin ke 31 Desember. Ini kan selisihnya cuma 1 hari nih. Jadi berhubung kita nggak ada nilai buat 31 Desember ini, kita pakai nilai di tanggal 1 Januari. Dapatnya 22424, terus hutang bunganya 21.000 dikurangin, nanti hasilnya dapat 1.424. Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak soal jurnal penyesuaian ini? Apa bisa lanjut ke soal nomor 5? Lanjut, Kak. Lanjut ya. Nah, di soal nomor 5 ini, kemarin ngerjain apa ada yang dikosongin nih? Yang ngerjain siapa aja coba? Langsung dijelasin aja ya. Jadi kan ini saham 300 lembar diterbit saham biasa ini. Bentar. Saham biasa dengan nilai parinya 10. Terus ada 100 saham preferen dengan nilai parinya 550. Ini kayaknya dia salah ketik. Karena ini soalnya dia ngambil dari buku. Mungkin cuma 50 harusnya di sini, bukan 550. Kalian ngitungnya gimana soal nomor 5 ini kemarin? Ada yang sama nggak? Karena soal ini sering banget keluar. Jadi ini sebenarnya nilai parinya cuma 50 karena dia terjualnya 13.500 secara lamsam. Terus saham biasa memiliki harga pasar 20, saham preferennya 90. Nah, jadi pertama kita buat persentasenya dulu, berapa saham biasa, terus berapa buat saham preferen. Nah, pertama kita hitung nih total harga sahamnya. Saham biasa itu pertama kan 300 dikali nilai pasarnya 20, bukan pakai nilai pari, karena kita cari untuk harga pasarannya. Jadi 300 dikali 20 dapat nilai 6.000. Terus untuk saham preferennya jumlahnya ada 100, kita kalikan dengan nilai pasarnya 90, dapat nilai 9.000. Nah, terus kita jumlahin dari 6.000 sama 9.000 ini kan dapat 15.000. Baru kita bisa bagi presentasenya ini berapa. Nah, cara ngitungnya tinggal diambil 6.000 per 15.000 dikali 100%. Dapat hasilnya 40%. Terus yang kedua juga sama aja. Nanti dia 9.000 dibagi 15.000 dikali 100%. Dapat hasilnya 60%. Gitu. Soal yang ini, pembagian presentase kemarin, pada ngerjain apa enggak caranya ini? Pakai cara apa? Aku ngerjain Gimana? Kak, tapi bukan persentase gitu. Bukan persentase.
Oh, bukan Iya pakai Kak, nggak di persentase ya. nggak pakai persen, iya. Tapi Tapi nanti jawabannya hasil di akhirnya sama, untuk dialokasinya dia sama nggak nanti? 5.400, 8.100 ini sama nggak? kayaknya Sama Kak sama deh. hasilnya. Sama ya? Oke, berarti untuk ini udah banyak yang paham ya? Atau ada yang perlu dijelasin lagi? Cukup? Ada perlu tambahan lagi nggak? Buat jurnalnya ya sama aja, kalau kita jual kita terima kas sesuai harga nominalnya tadi, terus kita bagi saham preferen preminya berapa, saham biasa preminya berapa gitu. Gimana? Ada yang mau kasih masukan lagi atau ada yang mau ditanyain? Ini Kak, aku mau nanya. oke ya, gimana? Kemarin itu pakai akunnya Agio Saham gitu Kak, yang bagian apa sih? Premi saham preferen itu aku pakainya Agio Saham. Itu sama atau beda ya Kak? Kalau buat ketentuan saham biasa sama preferen ini, biasanya dia boleh pakai Agio juga, sama aja. Ini juga boleh pakai Agio. Karena dia sama aja sih intinya. Nah, kayak gini. Selain akun ada lagi nggak yang mau ditanyain? Dari akun di sini, ini kita boleh pakai premi, boleh pakai Agio. Yang penting kita tahu cara ngitungnya. Ini kan didapat karena dia alokasinya lebih tinggi dari harga penjualannya. Jadi kita cari selisihnya aja berapa gitu. Berarti rata-rata kejawab ya soal nomor 5 ini. Iya Kak, jawab. Bisa dilanjut nggak ke nomor 6? Apa ngerasa udah malam atau mau dilanjut besok? Nggak, lanjut Lanjut aja Kak. sampai Lanjut selesai. aja ya. Tanggung 2 soal lagi. Jadi lanjut ke nomor 6. Ini Sprinkle memiliki 10.000 saham biasa dengan nilai pari 10. Terus transaksi pertama tanggal 1 Februari terjual 5.000 saham dengan harga 77. Oh iya, sebelumnya mau tanya, ini di soal nomor 6 ini banyak yang ngerjain atau malah dikosongin atau nggak ngerti? Apa ngasal apa gimana? Aku yang nilai buku sahamnya nggak aku kerjain. Oke. Yang lain gimana? Ada yang ngerjain nggak di bagian Ngerjain Kak, tapi udah ngerjain? lupa sekarang. Oke, nggak apa-apa. Kita bahas lagi aja. Biar besok bisa ingat lagi. Nah, ini kita bahas satu-satu aja ya, dari transaksi ke transaksi. Jadi yang pertama kan 1 Februari terjual 5.000 saham dengan harga 77. Nah, jurnalnya ini kalau kita jual saham, udah jelas ya debitnya itu ada kas, kreditnya ada saham. Ini benar nggak saham treasury dia jatuhnya? Salah Kak. Ya, Model salah. saham nggak sih Kak? Iya, harusnya modal saham. Jadi ada yang merhatiin ya. Terus ini di bagian ininya, akun selanjutnya, dia masuknya apa? Agio atau akun lain? Agio Kak. Agio Agio. saham. Jadi perhitungannya ini 5.000 dikalikan 77 aja ya, langsung ke dapat 385. Terus modal sahamnya yang 5.000 kita kalikan dengan nilai pari, dapat 10. Ditulisin aja kali ya di sampingnya biar gampang diingatnya. Dapat hasil 50.000, terus Agio sahamnya cara nyarinya ini harga pasarnya 77 dikurang nilai parinya 10. Jadi dapat nilai 67 dikaliin sama saham yang terjual berapa. Atau sebenarnya ini
dicari selisihnya ya kalau kata gampangnya. Tapi kalau buat perhitungan normalnya ini dia harga pasarnya dikurangin harga nominal baru dikaliin saham yang terjual ini berapa gitu. Bisa dipahamin nggak buat tanggal 1 Februari ini? Bisa, Kak. Bisa Kak. Oke. Lanjut ke yang kedua. Tanggal 1 Juli dia membeli lagi sahamnya 100 lembar dengan harga 87 per saham. Di debitnya saham Treasury, ada Agio, ada saldo laba, baru kas. Untuk bagian akunnya ini ada yang perlu dikoreksi nggak kira-kira? Kak, itu Kakak pakai metode nominal atau biaya ya, Kak? Di soal dimintanya biaya ya? Ini Iya saya sih, Kak, kalau ngerjainnya di soal biaya. ini saya Tapi ngerjainnya nominal sebenarnya. Karena ya waktu nggak apa-apa, Kak. bagian kita bahas nominal atau biaya ini. Soalnya biaya waktu itu saya nggak dapet sih metode biayanya. Kalau metode biaya lebih simpel sih, Kak. Oh, lebih Susah simpel kalau ya. metode. Iya Iya, Kak, lebih cuma mudah. saham treasury pada kas. Bisa kita kerjain aja kali ya di sebelahnya ini biar teman-temannya juga tahu. Boleh nggak kita share jawaban yang kemarin? Boleh Kak. Ya, buat belajar ya. Jadi kalau buat tanggal 1 Februari ini sama nggak dia jurnalnya? Atau beda? Sama, Kak. Iya, berarti 1 Februari sama. Yang beda dia kalau beli saham yang udah beredar nih. Jurnalnya jadi apa di debitnya? Saham treasury di debit, kreditnya pada kas. Nilainya yang 87 kali 100. Ya, jadi dia nggak perlu ngitung ininya ya, yang lain-lainnya. Nah, berarti ini udah nggak ada masalah ya kalau bisa ngerjain yang metode biaya ini. Terus lanjut ke tanggal 1 September. Jurnalnya kayak gimana kalau buat menjual kembali saham? Kas pada modal saham nggak sih Kak? Gimana yang lain bener nggak? Kas pada modal saham. Bener Kak. Bener Kak, iya itu sama modal saham. Pakai nilai harga terjualnya ya? Atau berapa? Iya, untuk kasnya. Pakai Ini pakai metode biaya ya, Kak? Iya, tadi katanya di soal itu diminta metode biaya. Karena kan tadi nggak merhatiin juga sih, jadi malah ngerjain pakai metode ini, nominal. Berarti ini benar ya, kas pada modal saham? Kak, aku itu ngerjainnya pakai metode nominal ternyata, Kak. Oh, metode nominal. Jadi gimana nih kalau metode biaya yang benar kayak gini juga nggak dia? Yang lain gimana jawabnya? Kayaknya kalau metode biaya, kas, saham treasury, terus agio saham, Kak, kalau ada. Oh, dia malah pakai yang kayak gini ya? Ya sama. Iya. Berarti ini di delete aja. Kalau misalnya ini kosong berarti pakai yang di sini. Untuk perhitungannya udah benar belum dia? Kasnya pakai harga yang berlaku saat itu, terus saham treasury-nya dari harga awalnya, agionya segini. Benar gak kira-kira? Kalau misalnya dia pakai nominal, ngerjainnya sih kayak gini. Cuma kalau biaya itu kurang tahu. Yang lain ngasih masukan boleh kok.
Kak, aku kemarin ngerjainnya kas saldo laba pada saham treasury. Saldo laba. Dia masuknya itu bukan saldo laba ya kalau dijual ini. Sebenarnya konsepnya sama aja sih, tapi harus tetap pakai kata-katanya agio, nggak bisa pakai saldo laba. Saldo laba ini berlakunya dia kalau beli terus ada selisih dari harga saham aslinya dari agionya baru bisa dimasukin ke saldo labanya berapa gitu. Ini kalau pakai metode nominal. Cuma kalau dia menjual ini pakainya agio di sini. Tapi buat nominalnya bener gak dia? Yang saldo laba tadi bener gak dapatnya 200 nanti? Karena ini sama aja ya, nanti dia tuh selisih dari kas yang diterima sama harga nominal sahamnya ini dikurangin aja, jadi 200 gitu. Gimana yang lain? Ada yang kasih masukan nggak buat tanggal 1 September ini? Kayaknya kalau tanggal berapa? Tanggal 1 September itu perbedaan antara di metode nominal dan metode biaya itu cuma di angkanya deh. Kalau misalnya metode biaya itu di saham treasury-nya sesuai sama yang dibeli pertama kali. Kan 89 tuh yang Iya. dibeli pertama kali. Itu yang ditulis. Kalau misalnya metode nominal, saham treasury-nya itu sesuai sama penerbitan pertama kali. Yang di tanggal 1 ya. Iya. Iya, waktu penerbitan ya. Iya, kalau di catatan Oke, saya oke. gitu, Kak. Jadi kita kalau di metode biaya ini jurnalnya tetap sama tapi beda di angkanya gitu bukan maksudnya? Kayaknya gitu, Kak. Oke, boleh ya kita masukin ke sini. Nah, kalau ini perhitungan kasnya gimana? Atau sama kayak yang di nominal? Kalau perhitungan kasnya masih sama. Nah, di saham ini? Di saham treasury-nya sesuai sama 8.700 nggak sih? itu kalau metode biaya. Bukannya kakaknya ngisi metode biaya ya? Iya, ini lagi ngisi metode biaya. Iya. Benar 8.700. 8.700, terus agionya sama berarti 200. Iya nggak? Ada yang mau koreksi lagi? Benar berarti ya ini. Jadi kalau jual itu metode biaya sama nominal ini hampir sama-sama ya. Lanjut ke tanggal 1 November, menjual saham yang belum terjual 200 lembar dengan harga 83 per lembar. Ini yang dikerjain metode nominal nih. Bisa dibantu buat ngisi metode biaya nggak? Biar teman-temannya juga yang lain tahu gitu. Gimana kalau metode biaya ngerjainnya? Kas pada modal saham nggak sih, Kak? Jadi cuma kas pada modal saham. Gimana yang lain, bener gak? Kok kayaknya sama ya, Kak? Sama yang itu. Sama yang mana? Sama yang dikirim metode apa tuh? Metode nominal. Ya hampir mirip. Karena dulu saya tuh belajarnya cuma satu metode kali ya. Jadi saya kurang tahu perbedaannya ada di mana gitu soal saham ini. Lebih enak belajar satu metode sih, Kak. Iya, jadi kita acuannya cuma satu gitu. Kalau kayak gini kita, ya gimana? Untuk yang bulan November itu jual saham treasury atau jual saham biasa ya? Jual saham biasa, karena dia belum terjual dari awal penerbitan. Jadi gimana?
Ini mungkin salah di sininya saham treasury-nya. Ini yang bisa bantu ngisi di bagian kasnya berapa, di kreditnya berapa. $16.600 gak sih, Kak? Tetap ya, jadi ya 200 Tetap lembar dikali 83. 83. Ini kreditnya benar ya, cuma modal saham, jadinya sama. Atau ada yang lain yang ngerjain yang beda versinya, bukan kayak gini? Ada nggak? Kayaknya tetap ada agio deh, Kak. Tetap ada Iya, agio ya? Kak. Jadi sama kayak nominal. Jadi ini pakai nilai awalnya tadi ya, atau pakai selisihnya? Gimana kalian ngerjainnya? Yang agio selisihnya. Selisihnya berarti di modal saham ini dia ngitungnya yang 200 dikalikan 10 ya, yang di awal. Iya, Kak. Berarti sama aja kayak yang nominal. Ini diganti modal saham. Nah, buat tanggal 1 November ini ada lagi nggak yang mau kasih masukan atau koreksinya? Apa cukup? Kita lanjut ke 1 Desember. Mungkin bisa dilanjut ya. Ini membeli kembali saham yang beredar sebanyak 70 lembar dengan harga 92 per lembar. Ini dikerjain metode nominal, yang bisa kasih masukan buat metode biaya, langsung diomongin aja ya, debitnya apa, terus kreditnya apa gitu. Saham treasury pada kas. Langsung saham treasury pada kas. Yang lain gimana? Iya, Kak. Sama. Dia pakai nilai yang ini ya, yang 92 lembar dikali sama harga ininya, sama lembar sahamnya 70. Iya nggak? Iya, Kak. Berarti ini buat jurnal saham ini udah banyak yang paham ya malah ya. Ada lagi nggak yang mau kasih masukan atau ada yang mau ditanyain? Biar teman-teman yang lain juga bisa bantu gitu. Cukup. Atau bisa lanjut lagi kita ke nomor terakhir ini. Lanjut aja deh, Kak. Oke, lanjut ya. Nah, soal terakhir, Natbart memiliki 2.000 saham preferen yang beredar dengan nilai pari 100 pada tingkat 7%. Lalu ada saham biasa 5.000, nilai parinya 50, saldo labanya 70.000 untuk dibagikan sebagai dividen. Karena sudah 2 tahun perusahaan belum membagikan dividen, tahun ini tahun ketiga. Jadi kita harus nentuin berapa besar dividen per lembar saham untuk tahun ini apabila saham preferen, kumulatif, dan partisipasi. Jadi kita ngerjainnya pakai yang kumulatif dan partisipasi ini ya. Kalian di bagian ini banyak yang ngisi nggak? Udah paham? Aku nggak ngisi sih, Kak. Nah, ngisi yang lain gimana? Aku Gimana? ngisi, Kak. Ngisi. Gak ngisi. Kira-kira kalau ngisi kayak gini nggak metodenya? Atau ada yang beda? Atau mau dijelasin yang metode yang ada di sini? Gimana? Apa kasih masukan dulu nih? Jelasin aja, Kak. Jelasin dulu aja ya. Jadi kalau misalnya kita nemu soal tentang pembagian dividen kayak gini, lebih gampangnya itu kita buat keterangan dulu nih. Keterangan yaitu nominal yang mau kita hitung ini berapa aja. Jadi kita pisahin dulu. Nah, pertama ini kita harus nyatet dividen kas yang mau dibagikan ini berapa. Di sini kan ada nih, udah nih keterangan saldo labanya 70.000 yang akan dibagikan sebagai dividen. Berarti jelas dividennya ini 70.000 kita pindahin ke sini.
Terus kita cari saham biasa beredarnya ini berapa. Tadi saham biasanya itu ada 5.000, nilai parinya 50, tinggal dikaliin aja. 5.000 saham dikali 50 dapat nilai 250.000. Terus kita cari yang saham preferen. Saham preferen ini ada 2.000 lembar saham dikalikan sama 100 nilai parinya. Dapat nilainya 200.000. Terus jumlah dari saham biasa sama saham preferen ini kita jumlahin. Makanya ini yang dibiruin cuma saham biasa sama preferen karena yang dicari cuma jumlah nilai pari saham. Yang dividennya nggak kita ikutkan karena dia nggak masuk perhitungan nantinya. Jadi tujuannya dibuat keterangan ini biar kita gampang aja buat perhitungan ke bawahnya nanti gitu. Terus lanjut ke tabel perhitungan dividennya ini. Yang pertama, kita buat tabel 4 kolom gini ya, buat keterangan, saham preferen, saham biasa, sama totalnya. Terus kita masukin nih keterangan yang pertama. Jadi dividen saham preferen ini udah 2 tahun belum dibagikan. Nah, jadi kita harus cari berapa nilai dividen 2 tahun yang belum dibagikan ini. Terus tadi kan di soal udah jelas nih, ada tingkat 7% untuk saham preferen. Jadi untuk dari preferennya ini kita hitung dulu. 7% dikalikan saham yang preferen beredarnya berapa? 200.000 dikalikan 2 karena dia udah 2 tahun belum dibagikan gitu. Nah, terus dapat hasil 28.000 langsung masuk ke total. Dia nggak masuk saham biasa karena di saham biasa nggak ada pembagian persentase buat 2 tahun ke belakang. Jadi yang disebutkan ini cuma saham preferen, makanya di saham biasa dia kosong. Terus untuk di tahun ketiga, kita ngitung lagi nih. Tahun ketiga kan dia nggak ada keterangan bunga lagi. Untuk saham preferen sama saham biasa ini udah disamaratakan. Ibaratnya kayak sekarang nih, tahun 2022. Berarti dividen yang belum dibagikan ini tahun 2020 sama 2021. Jadi kalau untuk tahun ini, kita nggak perlu lagi bingung cari persentase buat saham biasa karena tarifnya ini udah sama, disamakan. Jadi saham preferen sama saham biasa itu kita anggap sama. Nah, buat konsep asalnya dari mana, kenapa 2 tahun sebelumnya ini cuma saham preferen, kenapa saham biasanya nggak dapat, sedangkan di tahun sekarang saham preferen dapat, saham biasa dapat, itu kayaknya nggak perlu dijelasin. Jadi kalau ada perhitungan kayak gini langsung kalian buat aja. Yang penting di 2 tahun sebelumnya ini yang diisi cuma saham preferen. Terus di tahun sekarang baru kita cari saham preferen sama saham biasa. Nah, buat saham preferen ini tarifnya kan 7% dikalikan nilai pari. Nilai pari dari saham preferen kan udah jelas nih, 200.000. Jadi 7% dikali 200.000 dapat hasil 4.600. Terus yang kedua dari saham biasa. Tarifnya sama nih, 7% dikali sama nilai pari saham biasa yang beredar 250.000. Dapat hasilnya 5.750. Nah, ini kan kayaknya salah ini deh. Salah penghitungan. Maaf ya, ini harusnya bagian atas ini tadi. Harus ditandain. Ini kurang. Nah, jadi kalau kita udah cari dividen tahun ini, kita jumlah nih. Dari saham preferen dividennya ada 14.000, terus saham biasa dividennya ada 17.500. Setelah dijumlah dapat hasil 31.500. Nah, untuk cari dividen partisipasi, kita nggak bisa langsung masuk ke sini. Jadi kita harus lihat ke perhitungan yang di bawahnya, cara cari persentasenya ini kayak gimana. Nah, pertama, kan total dividen yang dibagikan ini 70.000. Ini udah otomatis kita taruh bawah langsung. Jadi kita nggak perlu cari nilai yang ada di sini, kan ini awalnya kosong ini. Nah, ini harus udah kita isi dulu sebesar 70.000. Karena kan di soal udah jelas nih, dividen yang mau dibagikan ini 70.000 kan. Jadi kita nggak perlu cari lagi berapa total dividen yang dibagikan itu berapa, karena udah ada jelas di soal. Nah, terus
Yang menjadi dasar penghitungan dividen partisipasi ini itu pengurangan dari dividen yang dibagikan sama di ketiga tahun berjalan ini. Jadi yang 70.000 dikurang sama 2 tahun pertama, dikurang lagi sama tahun berjalan di tahun ketiga. Dapat hasil 10.500. Nah, ini kan masih kosong nih tadinya. Masih dikosongin. Karena belum dapat hasilnya kan, kita baru mencari ini. Nah, dari dasar penghitungan dividen ini, kita masukkan nantinya ke perbandingan di sini. Nah, 10.500 dibagi 450.000. Dari mana 450.000? Dari jumlah nilai pari saham yang udah kita hitung di awal. Makanya dibuat keterangan itu biar kita nggak perlu ngitung 2 kali. Jadi misalnya nih, kita mau ngitung dividen, kan udah dapat dasar penghitungannya berapa. Terus dibagi berapanya kita nggak perlu cari lagi berapa jumlahnya, karena kita dari awal udah buat keterangan. Jadi tinggal dibagi aja sama 450.000 dikalikan 100%, dapat hasilnya 2,3. Nah, terus buat ngisi dividen partisipasi di sini, tinggal kita kalikan aja. Tarif yang udah kita temuin, kita kalikan sama nilai pari yang ada di sini, yang ditandain biru. Nah, untuk saham preferen ini, tarif yang sama, 2,3% dikalikan nilai parinya, 200.000. Dapat hasil 4.600, kita pindahin ke sini. 4.600. Terus, yang buat saham biasa juga sama. Tarif yang udah kita cari tadi, dikalikan sama nilai pari dari saham biasa. 2,3% dikali 250.000. Dapat hasilnya 5.750. Nah, ini kan udah dapat nih. Harusnya jumlah dari pembagian dividen dari preferen sama saham biasa ini harus sama 10.500. Cuma di sini ada selisih kayaknya 50 ya. Jadi dia hasilnya nggak sama kalau dihitung. 350 kurang 150. Tapi nggak apa-apa ini karena perhitungannya pakai persentase kayak gini. Jadi dia kan aslinya banyak angka di belakang koma. Cuma terus dibulatkan. Mungkin pembulatannya ini nggak pas, jadinya dia hasilnya itu nggak dapat 10.500. Padahal kita harus dapat hasil totalnya ini 10.500. Nah, ini tinggal dijumlahkan aja. Dapat hasilnya kayak gini. Nanti saham preferen pembagian dividennya dapat 46.600, terus saham biasa pembagiannya dapat 23.250. Nah, ini kalau dijumlah ini harusnya dapat 70.000, tapi karena pembulatan dari persentase ini beda, perhitungan di Excel, mungkin hasilnya juga beda ya ini. Yang 46.600 ditambah sama 23.250. Cuma dapat hasil 69 atau 850. Selisihnya sama kayak di sini, 150. Tapi ini nggak berpengaruh sih. Yang penting dari cara ngerjainnya udah bener, pasti nanti dibenerin jawabannya. Kayak gitu. Ada pertanyaan nggak buat soal terakhir ini? Kak, maaf Kak, mungkin tadi aku agak ketinggalan. Itu yang tadi nilai pari saham biasa beredar dapat 250, dapat dari mana Kak? Oh, nilai pari saham biasa ini, karena saham biasa kan ada 5.000 lembar, nilai parinya 50, jadi tinggal kita kaliin aja. 5.000 lembar dikali sama 50 dapat 250.000. Mungkin di sini ditulisin aja kali ya, biar nanti nggak lupa kalau mau nyari. Terus saham preferennya juga di sini ada 2.000 lembar dikali sama 100. Nah, kayak gini. Gimana? Udah paham belum buat nyari nilai pari saham? Udah Kak, makasih Kak. Ya, oke. Kalau untuk tabel pembagian dividen ini ada yang mau ditanyain lagi nggak?
Di sini udah ada caranya juga kok, udah ditulisin. Jadi buat perhitungan dividen partisipasi itu pertama kita harus cari tarif. Tarifnya ini didapat dari total dividen dikurangi total pembagian dividen. Nah, total dividen ini kan 70.000 dari soal. Terus total pembagian dividennya ini yang 28 sama 31. Nah, di sini ada kan tarif partisipasinya 70 dikurang 28 tambah 31.500. Nah, nanti hasilnya dari tarif partisipasi ini dibagi sama saham preferen ditambah saham biasa. Nah, jadi udah dapat 10.500 ini selisihnya langsung kita bagi nih sama total saham beredarnya berapa. Baru kita dapat persentasenya. Terus langkah keduanya baru kita cari nih pembagian dividen buat saham preferen sama saham biasa berapa. Tinggal persentase yang udah kita cari dikali sama nilai pari yang udah kita tentuin di awal. Dari soal biasanya udah ada, tinggal kita buat keterangan kayak gini biar lebih gampang ngitungnya. Jadi kita nggak perlu ngitung berkali-kali, nggak ngitung double gitu ya. Langsung dapat hasilnya 4.600 dipindahin ke bagian dividen partisipasinya, terus yang punya saham biasa juga ditaruh di bagian dividen partisipasinya. Terus semuanya dijumlah ke bawah, dijumlah. Hasil dari kedua pembagian saham preferen sama saham biasa ini harus sama kayak 70.000. Tapi kalau ada selisih sedikit kayak gini, nggak apa-apa. Itu kalian boleh lengkapin di sini atau di sininya. Karena ini kan perbedaan nominalnya hanya karena pembulatan persentase di Excel. Kita kan nggak bisa pas juga ya kalau buletin hasil itu berapa gitu. Gimana? Udah paham atau masih ada yang mau ditanyain? Kalau aku udah suka. Coba yang lain. Cukup ya. Yang lain gimana? Nggak apa-apa kalau masih mau minta jelasin, boleh kok. Sebentar ya, sebentar. Kalau banyak kok live ya. Bentar guys, kakaknya bakal masuk lagi kok. Halo Kak Mai. Masuk gak Bisma suaranya? Udah kok udah. Lanjutin tadi ya yang terakhir, bentar. Tadi belum dikit lagi. Iya, tinggal dikit lagi. Tapi kayaknya membernya juga udah berkurang banyak Kak. Iya, mungkin udah paham kali ya. Ya mungkin bisa jadi. Paham apa udah ngantuk ini? Ada lagi nggak yang mau ditanyain buat pembagian dividen? Ada nggak guys? Iya, mumpung masih bisa nanya. Besok kalau sebelum UTS nggak apa-apa kok, boleh ini, boleh tanyain yang dibahas hari ini. Gimana? UTS online loh Kak.
Online? Iya, nggak online. Kenapa bapaknya nggak ini? Iya, katanya ya ada kendala mungkin buat datang ke kampus. Malah enak dong online. Iya. Bisa ngelihat contoh. Mungkin Iya. cukup ya? Udah nggak ada lagi. Katanya tuh. Oke, nanti file Excel-nya bakal gue bagiin ke grup ya, guys. Iya, nanti dikirim kok ininya. Hasil pembahasannya. Pelit gitu boleh. Kayak bercanda. Mungkin bisa dicukupin ya Bisma ya. Yang lain gimana? Lagi nggak, guys? Oke, Cukup deh, Kak. ya udah. Nanti bakal aku kirim. Betulnya makasih banyak nih buat Kak Maya nih, kayak udah nutorin para adik-adiknya buat Oke. UTS gitu kan. Iya, nanti kita mulai aktif lagi abis UTS ya. Bisa, mungkin kalau misalnya mau jam tambahan offline bisa diatur jadwalnya. Soalnya kemarin itu masuknya juga pertengahan sih. Jadi kata Bapak juga nggak pas banget gitu. Ya udah nanti langsung dikirimin aja filenya ya Bisma. Live duluan ya. Thank you. Kasih.